Perkembangan di Pontianak, aduh, ya Cut. kan jangan dikat. Ya, jadi kita masih berjuang ya, berjuang mencari kebenaran. Kami yakin bahwa insya Allah kalau yang benar pasti menang ya. Kalau kita yakin bahwa kita benar, nggak salah, ya kita akan berjuang. Ya, pasti akan menang. Begitu ya. Ini lagi sama Abang Arkan. Ya. Yang habis nonton bioskop. Iya, itu bioskop. Tapi sejauh ini udah sampai mana ya bang itunya tahapnya pengadilan udah sampai pengadilan kan ya? Udah sampai pengadilan bahwa kita udah berjuang ke BPKN juga ya, Badan Pelindungan Konsumen ya. Kita juga udah suratin Kemenparekraf ya di zaman Pak Sandiaga Uno. Kita udah suratin juga ini apa namanya MA ya. Kita juga udah datang juga minta tolong ke ini apa teman-teman juga yang ada di DPR juga ya kan. Jadi kita berusaha untuk terus mencari apa pelindungan hukum dan keadilan di sini. Karena jangan sampai kasus yang seperti saya ini menimpa teman-teman yang lain ataupun konsumen yang lain. Ya karena kebanyakan dengan adanya kasus seperti ini nanti takutnya konsumen ini semakin diinjak-injak, konsumen semakin dijadikan korban karena memang banyak korbannya, nggak cuma saya. Sekali lagi banyak korbannya, nggak cuma saya, dan itu di sosmed mereka semua berani bersuara ya, berani bersuara tapi tidak berani untuk menggugat ke pengadilan itu. Lalu bang kan ini kan saling menuntut ya bang sebenarnya ya bang apa dari si abang dari si mereka gitu. Nah itu mungkin gimana ngadepinnya? Ya, jadi sebenarnya saya direkonvensi. Jadi mereka meminta ganti rugi balik ya kan sebesar 10 miliar sama kami dengan alasan rusak nama baik mereka ya kan. Terus alasannya apa menyebabkan konsumen mereka pada nggak ada gitu kan, pada nggak mau datang. Ya jelas lah ya kan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita videoin itu adalah real kenyataannya. Kalaupun ternyata membuat nama mereka jelek, ya itu risiko, ya kan. Beda dengan kita mengada-ngada. Ya, ini kan terjadi kejadiannya real, ya di saat kejadian dan pas kejadian gitu loh. Kalau Anda mengalami suatu kejadian kemudian Anda videoin, ya kalau itu dituntut dan dimasalahkan berarti ada yang aneh dengan hukum ini, ya kan. Di saat Anda menjadi korban nih, ya suatu kejadian, kemudian Anda videoin dan kemudian Anda dituntut balik kan, Anda videokan, ya kan aneh. Ya kan, kita kan menyuarakan kebenaran, kita kan memposting apa yang benar, kok dituntut balik, ya itu yang aneh. Kecuali dibuat-buat, ini kan benar apa yang terjadi. Gitu. Kita menyebarkan apa yang terjadi, kita menyebarkan apa yang dialami oleh seseorang, yaitu dialamin sama saya dan 15 kamar lainnya. Bayangin 15 kamar loh, nggak cuma saya. Itu rombongan. Dan mereka ini bukan orang-orang yang mohon maaf ya kan tidak punya pekerjaan. Mereka ini punya pekerjaan mereka dan mereka ini pengusaha semuanya, tapi diusir ya kan, dikeluarkan barang-barangnya. Bayangkan kalau itu ternyata orang biasa ya mohon maaf orang nggak mampu tiba-tiba diusir seperti itu, bagaimana coba? Lebih semena-mena mereka ya. Ini seorang pengusaha, ini rombongan asosiasi diusir begitu saja ya. Ini kan berarti mereka ini nggak menghargai orang gitu loh, apalagi orang biasa, kan lebih parah lagi. Nah, ini nggak bisa dibiarkan. Dan harusnya pemerintah di sini bertindak. Ya kalau perlu ditutup hotel itu harusnya. Itu. Ada kecurigaan apa gitu gak kenapa hal tersebut sampai terjadi? Udah jelas hotel itu melanggar hukum, gitu loh. Udah jelas. Mendorong mereka melakukan Motifnya karena ada pesanan dari pihak lain. Ada pesanan dari pihak lain yang menyebabkan kita diusir, padahal kita udah booking jauh-jauh hari. Ya, dan di situ ternyata ada perselisihan internal di perusahaan mereka, di manajemen mereka. Begitu. Jadi menyebabkan kami yang menjadi korban, kami yang diusir, ya kan, disuruh keluar. Apalagi saya, padahal saya ini sudah booking 2 hari di sana, tapi baru sehari sudah diusir, kan aneh. dan udah mengeluarkan banyak uang ya berarti.
Udah untuk udah tempat udah disewa oleh panitia, ya kan, undangan udah disebar, makanan juga pasti udah dipesan, ya kan, pengisi acara udah dipesan sama panitia. Kalau saya ini kan tamu undangan gitu loh, panitia juga marah-marah di situ pastinya gitu. dari lembaga-lembaga yang udah abang kunjungin. Kalau BPKN sih insya Allah niat bantu, Kemenparekraf insya Allah juga niat bantu, ya kan, mereka lagi mencari solusi dan mencari dasar hukumnya begitu, karena di Kemenparekraf mungkin saya nggak tahu ya apakah ada pengaduan untuk layanan konsumen yang merasa dirugikan di bidang perhotelan, ada tidak, aku nggak tahu nih ya. Dan ini mungkin bisa menjadi masukan buat Kemenparekraf, kalau ada konsumen atau kalau ada masyarakat yang mengalami hal seperti saya dan itu pelakunya adalah pihak hotel yang ada hubungannya dengan pariwisata, apakah pihak Kemenparekraf bisa membantu atau menolong. Nah, ini bisa menjadi masukan buat Kemenparekraf supaya kalau ada korban lagi seperti saya, Kemenparekraf mungkin bisa memfasilitasi atau mungkin bisa melindungi korban tersebut. Kalau dari BPKN itu tanggapannya seperti apa? Kalau BPKN siap membantu, siap memfasilitasi secara manusiawi ya, cara baik-baik itu. Mungkin akan ada mediasi antara saya dengan pihak hotel, BPKN seperti itu. Tapi ya, fotoin bang, fotoin. Ya, tapi sekali lagi ini semua ada di tangan BPKN. Silakan aja tanya sama pihak BPKN apa yang mungkin selama ini akan mereka lakukan dan langkah-langkah apa saja yang sudah mereka perbuat. Sejauh ini Gitu. udah abang sendiri kalau pihak hotel udah komunikasi atau sudah? Nggak ada, pihak hotel sama sekali nggak pernah mau komunikasi. Ya, jadi mereka sangat-sangat arogan sekali karena merasa mereka besar, merasa mereka super power, merasa mereka memiliki segala-galanya. Jadi orang kecil seperti kami ini tidak pernah dianggap. Teror banyak. Ya, istri saya diteror tuh di sosial medianya, macam-macam lah. Dibilang bahwa kamu bakalan kalah lah, kamu bakalan menyesal lah, dan diteror juga air keras di mobil kami juga itu kan. Ya saya nggak tahu siapa yang meneror itu kan, itu. Dan motifnya apa? Apakah orang lain atau ada hubungannya dengan pihak hotel? Saya nggak tahu tuh siapa yang meneror untuk yang air keras ya. Karena di saat saya di sana, ya kan, mobil kami disiram air keras. Mungkin pemirsa sendiri menyimpulkan siapa. Ya, pesan buat teman-teman semuanya, pilihlah hotel yang baik apabila kalian liburan. Ya, pilih hotel yang sudah reviewnya bagus di mata masyarakat. Nah, untuk hotel itu harus mementingkan atau mengedepankan hospitality, pelayanan yang maksimal buat konsumennya. Ya, jangan terjadi seperti saya. Tambahan bang, mungkin apa aja yang kerugian abang alami sepanjang tahun ini yang imbas dari kisruh polemik hotel? Waduh, banyak banget kerugiannya, waktu, tenaga, biaya. Udah setahun coba ngurusin ini, pekerjaan nggak fokus, ya kan, semuanya terhenti gara-gara ngurusin sidang ini, ya kan. Dan pihak hotel angkat tangan begitu saja. Ya, kalau dibilang mau minta kompensasi nggak, ya pasti harus ada kompensasi gitu loh, karena waktu, tenaga semuanya terhambat, ya, hilang waktu semuanya gara-gara ngurusin masalah ini. Tapi masih tetap itu ya abang yang masih tetap Semangat, ya, kita harus semangat, kita berjuang, kita yakin pemerintah kita benar, ya kan. Kita harus berjuang ke pemerintah juga bahwa masyarakat harus dilindungin dan kita juga nggak salah. Gitu. Kalau kita salah, kita pasti takut, nggak akan berani apa-apa. Tapi karena kita benar, kita yakin menang ya, insya Allah. Ya.